إن الحمد لله الذي جعل التقوى لباس المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل يتفرقا. وقال أيضا: اتقوا الله حيثما كنت. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشيطان الذاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai pada hari ketiga Syawal 1445 Hijriah bertepatan dengan 12 April 2024. Hari ini alhamdulillah kita dapat melaksanakan salat Jumat berjamaah di masjid yang kita cintai. Semoga di hari ketiga bulan Syawal ini kita telah dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan fitrah, suci bersih bagaikan bayi yang baru lahir. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, kata Rasulullah. Dengan ibadah puasa Ramadan yang kita laksanakan dan segenap seluruh ibadah-ibadah Ramadan yang lainnya yang meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan bentuk rasa syukur kita kepadanya, bentuk ketaatan, pengabdian kita, kepatuhan kita sebagai bukti wujud iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmat syukur yang paling luar biasa sehingga kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi fitrah, menjadi orang-orang yang muttaqin, dan insyaallah Allah akan kekalkan pahala ibadah Ramadan kita dan Allah kembalikan kepada kita hamba-hamba yang diterima ampunan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam serta salam semoga senantiasa tercurahkan kehadirat junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau. Dan insyaallah dengan istiqomah kita bersalat kepada Rasulullah, mudah-mudahan di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaatnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, tanpa terasa bulan Ramadan sudah berlalu. Ada kesedihan di antara kita hadirin, terutama orang-orang mukmin yang khusyuk. Selama Ramadan khusyuk hatinya melaksanakan ibadah puasa, menjaga nilai-nilai ibadah puasanya, menjaga nilai sedekahnya, tilawahnya. Ada orang selama Ramadan bisa menghatamkan Quran 1 kali, 2 kali, 3 kali, bahkan mungkin lebih dari itu. Sebagian di antara kita mungkin banyak juga yang tetap senantiasa meluangkan waktu untuk bisa sholat tarawih berjamaah di masjid.
atau di musholla. Senantiasa langgeng mengeluarkan zakat sedekah selama Ramadan. Menghidupkan malam-malam Ramadan di qiyamul lail dengan salat tarawih, dengan salat tasbih, salat witir, dengan salat tahajud, bahkan mungkin salat taubat. Begitu juga dihidupkan bulan Ramadan, malam-malam Ramadan dengan tadarus. Bahkan di siang hari pun dia juga di tengah kesibukan tidak luput daripada waktu untuk tetap tadarus karena niat untuk menghatamkan Al-Quran. Hadirin salat Jumat rahimakumullah, semua ini kita lakukan, kita usahakan, kita pertahankan untuk mengupgrade bagaimana meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu di antara pendidikan yang kita dapatkan di bulan Ramadan, bahwa kita dilatih, ditempa dengan berbagai ujian, terutama saat kita berpuasa. Kita dilatih bagaimana supaya kita bisa menjaga, memelihara nilai-nilai ibadah puasa kita. Jangan sampai berkurang pahalanya. Apalagi puasa yang sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala. Berkata bohong, berkata tidak jujur, menipu orang, berprasangka buruk, dan lain sebagainya yang biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu bisa merusak nilai ibadah puasa kita, mengurangi khusyuan Ramadan kita. Orang yang senantiasa sadar bahwa dia dalam keadaan berpuasa, maka ada satu sifat yang luar biasa, senantiasa dia jaga, dia pertahankan, selalu ingat. Kenapa? Karena selalu dalam ada kesadaran, yakni sifat sabar. Dia bisa menahan diri. Dan inilah salah satu pendidikan yang diantara sekian banyak pendidikan dalam bulan Ramadan, bagi orang berpuasa, melatih diri untuk sabar. Sabar dalam menjalankan ibadah puasa, ibadah sholat wajib, dan ibadah sholat sunat yang lainnya. Sabar dalam menyikapi segala tindakan ucapan orang ketika dia berinteraksi sosial. Sabar ketika dia ditempa dengan ujian, dan lain sebagainya. Nah, nilai kesabaran inilah yang harus kita pertahankan, hadirin sekalian. Bukan saja di saat kita berpuasa, bahkan di luar Ramadan atau pasca Ramadan, saat sekarang ini dan seterusnya 11 bulan ke depan, kita ambil hikmah daripada kesabaran semenjak kita dididik oleh bulan Ramadan dengan tingginya kesabaran dalam hidup kita. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Betapa tingginya kedudukan kesabaran itu dalam surat yang khotib tadi baca, Al-Baqarah 153. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu. Jika diwasal, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu. Wahai orang-orang beriman, ista'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah melalui salat dan sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, minta tolonglah melalui sabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah beserta, senantiasa berada mengikuti orang-orang yang senantiasa sabar. Allah senantiasa siap menolong kita dengan adanya sifat kesabaran itu. Mari kita lihat ayat ini. Allah dahulukan kata sabar, kemudian salat. Ista'inu bis sabri, bukan ista'inu bis salat. Minta tolonglah, mohonlah pertolongan kepada Allah melalui sabar. Wassalah, dan salat. Ini memberikan satu isyarat kepada kita bahwa betapa nilai tingginya nilai kesabaran, sifat sabar di mata Allah Subhanahu wa taala. Orang yang rajin salat belum tentu dia sabar dalam menghadapi cobaan hidup. Orang yang rajin tadarus, orang yang rajin tahajud, mungkin ketika ditempa cobaan saja, hal yang sepele mungkin sudah gelisah hatinya. Tapi orang yang benar-benar sabar, seperti kita tahu hadirin, sabar itu kan paling tidak ada dalam 3 aspek kehidupan kita. Sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan sabar, mungkin kita sudah melaksanakan sholat terpaksa. Mungkin kita tidak ikhlas mungkin dengan ibadah puasa Ramadan sebulan dan terusnya. Yang kedua, sabar dalam menjauhkan diri atau menghindarkan diri dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan dosa, perbuatan maksiat, perbuatan kejahatan, kekejian dan sebagainya. Itu kita juga harus sabar dalam menjauhkan diri, mampu menahan itu. Sabar ketika orang mungkin berbuat sesuatu kepada kita, membuat kita bisa terpancing untuk marah. Sabar ketika kita ditempa dengan cobaan. Itu yang ketiga. Banyak cobaan dalam hidup kita.
Apalagi zaman ketika manusia sudah dapatkan dengan persoalan antara persoalan ibadah, persoalan ekonomi misalnya, persoalan kehidupan sehari-hari, menghadapi keluarga yang mungkin, anak yang mungkin susah diatur, susah dididik, susah dinasihatin. Mungkin orang tuanya rajin ibadah dua-duanya, tapi anaknya susah diatur. Mungkin dia, anaknya susah, gampang dibilangin, tapi mungkin dia susah untuk bisa ibadah berjamaah. Ada saja cobaan. Jadi inilah sabar. Sabar dalam menjalankan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam menghindari segala sesuatu yang bisa Allah murka, Allah tidak senang, Allah tidak ridho, perbuatan yang tidak baik, kezaliman, kejahatan, dan juga sabar ketika kita ditempa dengan cobaan-cobaan hidup. Hadirin rahimakumullah. Ketika kita bisa memaknai sabar, maka insya Allah dengan sabar melalui sholat kita minta tolong. Melalui sabar kita bisa tunjukkan sifat keikhlasan kita, sifat rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pantas Rasulullah SAW mengingatkan bahwa al-imanu nisfani. Iman itu terbagi dua. Di mana letaknya? Dan ini salah satu barometer bagaimana kita bisa mengukur kadar iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita melalui lihat dua sifat ini. Yang pertama kata Rasulullah, nisfun fi syukri wa nisfun fi sabri. Sebagian sifat iman itu ada pada letak sifat syukur. Semakin tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebetulnya itu menunjukkan bahwa iman kita masih dalam kondisi stabil. Iman kita masih terukur di depan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita masih mampu punya keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika kita dihadapkan hal-hal yang sifatnya misalkan persoalan rezeki, persoalan harta, persoalan apapun yang biasa kita cari setiap hari. Kita bekerja, membantu tulang, kita beraktivitas. Biasanya kita hanya mencari karena kita mencari kehidupan. Nah, pada saat ini, tataran ini, orang-orang yang tidak kuat nilai syukurnya, sifat syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, lemah imannya, mungkin dia halalkan segala cara. Yang penting saya bisa dapat ini, yang penting keluarga saya bisa eksis, saya bisa bangun rumah yang baik, saya bisa wujudkan cita-cita, saya punya kendaraan yang mewah, fasilitas hidup yang bagus. Bodoh amat, terserah, yang penting dia ada kesempatan bisa raih segala sesuatu dengan cara yang batil, cara yang tidak baik, cara yang jahat, menipu orang, mengambil hak orang, kebijakan yang keliru, ketentuan yang salah dan sebagainya. Ini karena rasa syukurnya kecil. Dan biasanya kalau orang sudah susah syukur, syukurnya kurang, maka biasanya di situ ada sifat yang tamak, rakus, dan bisa menghalalkan segala cara. Dan inilah godaan hidup hadirin sekalian. Saya katakan tadi bahwa sabar itu dalam menghadapi cobaan-cobaan dunia ini, terutama cobaan dunia gemerlap, terutama godaan materi. Ada orang mungkin kata Rasulullah dalam hadis yang riwayat yang agak panjang, ada orang yang malamnya beriman, dia tahajud malam, dia sujud lama, bahkan jelang subuh. Tapi begitu dia berangkat ke kantor tempat kerja, dia berhadapan dengan persoalan-persoalan yang subhat, persoalan-persoalan yang halal haram. Tidak tahan, tidak mampu dengan kesabarannya, syukurnya yang kecil, tapi dia sholat, dia tahajud, dia rajin baca Quran. Tapi mungkin rasa syukurnya kecil dikit, kesabarannya tipis. Sehingga ada kesempatan di tempat dia bekerja, diambil dengan cara yang batin, diambil dengan cara paksa, bahkan kebijakannya bisa menipu orang. Kenapa? Rasa syukurnya sangat kurang, sabarnya sangat kurang, dan dihinggapi oleh penyakit apa? Sifat tamak, rakus. Hadirin rahimakumullah, riwayat singkat. Ketika iblis ikut di kapalnya Nabi Nuh sudah bikin kapal, semua pengikutnya naik. Begitu kapalnya Nabi Nuh berlayar, tiba-tiba ada sosok orang tua yang tua renta bertongkat ikut naik kapalnya Nabi Nuh. Nabi Nuh tanya, "Hai, siapa engkau, wahai tua renta?" Jawab tua renta, "Saya iblis." Jujur benar iblis. Kadang-kadang kita ngaku sholat tapi tidak jujur. "Saya iblis." Kata Nabi Nuh, "Mengapa engkau ikut di atas kapalku?" Kata iblis, "Izinkan saya wahai Nuh ikut di atas kapalmu. Saya akan sampaikan kepadamu 5 hal untuk kamu ketahui dengan umatmu." Ternyata setelah Nabi Nuh izinkan, baiklah silakan ikut. Begitu berlayar, ternyata iblis menyampaikan 2, 3 yang disembunyikan. Apa yang 2 itu? Yang pertama, ya Nuh, sampaikan kepada umat manusia, umatmu, jangan pernah pelihara sifat iri dengki. Karena sifat iri dengki inilah
menyebabkan saya dilaknat, dikutuk oleh Allah, dikeluarkan dari surga. Saya iri kepada Adam, tidak mau sujud kepada Adam ketika Allah perintahkan kepadaku. Saya iri, dengki kepada Adam. Maka siapapun manusia yang iri dengki dalam hatinya, rusak segala persaudaraan, rusak pertemanan, rusak setekawanan, rusak sendi-sendi kehidupan bertetangga bermasyarakat kita karena sifat iri dengki. Disinilah Ramadan mendidik kita ditempa dengan sifat sabar yang harus tinggi aja sekalian. Demi untuk apa? Keselamatan keluarga kita, keselamatan persaudaraan kita, lingkungan masyarakat kita yang sehat, dinamis, tetap eksis, yang damai, tentram. Kenapa? Karena kita mampu menahan diri dengan sifat yang sabar yang tinggi. Lalu yang kedua kata iblis kepada Nuh, ya Nuh, ingatkan kepada manusia jangan pernah pelihara sifat rakus, tamak. Karena sifat rakus tamak inilah yang menyebabkan Adam dan Hawa juga diusir dari surga. Tidak mampu bersyukur ketika Allah mengatakan uskun anta wa zawjukal jannah. Hai Adam, kata Allah, tinggallah dalam surga dan istrimu, makan dengan seenaknya, minum dengan segala fasilitas surga luar biasa. Cuma Tuhan kasih satu ultimatum, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Kata Allah ultimatum kepada Adam dan Hawa, asalkan kau jangan pernah dekati pohon buah ini. Jangan pernah kau berdua dekati pohon ini. Wala taqraba hadhihi syajarah. Dekati aja tidak boleh, apalagi makan buah khuldinya, buah pohon itu. Datang iblis menggoda. Tidak syukur Adam dan Hawa, fasilitas surga yang luar biasa, sudah enak hidup, tenang hidup dalam surga. Datang iblis menggoda. Hai, apakah kamu akan saya tunjukkan kerajaan yang tidak akan bisa runtuh, hilang, punah? Tuh kata Al-Quran. Maka itu pohon ada buahnya, kau akan kekal di dalamnya. Iblis kasih yang nama pohon itu pohon khuldi, buahnya buah khuldi. Biar kamu kekal di dalamnya. Bisik iblis kepada Adam dan Hawa. Singkat cerita, karena sifat tidak bersyukurnya, sifat tamaknya, sahabat tidak bisa menahan diri, Adam dan Hawa memakan buah khuldi itu. Hadirin rahimakumullah, itulah salah satu kronologi kita hingga bertempat tinggal di dunia ini, hadirin sekalian. Sifat sabar, sifat syukur. Jika kalau kita mampu bersabar, kita sabar dalam hal-hal yang bisa menjadi godaan hidup kita, terutama di masa sekarang dan seterusnya. Sabar dalam menghadapi terutama yang menakut masalah halal haram. Apa yang menjadi persoalan salah satu bangsa Indonesia ini? Ketika para pemimpin bangsa ini, para orang-orang yang diserahkan amanah tidak mampu menahan diri, ingin mengeksiskan misalnya maaf golongannya, kelompoknya, ingin eksis, ingin begini-begini, persiapan dan seterusnya, melestarikan kekuasaannya dan sebagainya, tidak sabar, tidak syukur dengan segala nikmat yang sudah diberikan kepada kita. Saya sempat bincang beberapa hari yang lalu, hari pertama Lebaran kemarin dengan orang-orang. Ada di antara pejabat itu mengatakan bahwa ternyata setelah mereka sudah selesai menjabat di negeri ini, hadiahnya rumah yang dibilang Jakarta Selatan. Ada satu kawasan yang cukup elit, yang harga rumahnya dengan tanah itu bisa satu tanah semeter aja sudah bisa 100 juta 1 meter, 80 sampai 100 juta 1 meter. Dan itu fasilitas negara sekalian. Bagaimana rakyat kita yang banyak sengsara hidup? Ini karena apa? Rasa syukur yang sangat kurang, bahkan mungkin hilang. Sabarnya sudah sangat tipis. Disinilah hadirin sekalian, pasca Ramadan, nilai-nilai Ramadan melatih diri kita untuk sabar, bisa menahan diri, bisa betul-betul kita jaga nilai puasa kita, dan itulah nilai aplikasi setelah Ramadan. Syawal itu artinya meningkatkan, minimal mempertahankan. Jadi kita masuk bulan Syawal, mempertahankan segala aktivitas kebaikan yang kita lakukan di Ramadan. Ketika Ramadan kita rajin salat sunnah, ketika Ramadan kita rajin sedekah zakat, ketika Ramadan kita rajin menghidupkan Ramadan dengan qiyamul lail, ketika Ramadan kita mampu menahan emosi kita, marah kita. Nah, di luar Ramadan inilah yang justru menjadi cobaan ujian kita, hadirin sekalian. Mampukah kita mempertahankan nilai-nilai kebenaran tadi, nilai-nilai keindahan tadi, nilai-nilai spiritualitas yang tinggi, nilai-nilai holistik yang kita jaga, kita pelihara selama Ramadan. Dan inilah keberhasilan kita. Orang yang muttaqin ini, lil muttaqin adalah orang-orang yang muttaqin, orang-orang berhasil ibadah puasanya. Tentu dalam kehidupannya setelah Ramadan ini, dia diliputi dengan sifat-sifat terpuji. Tidak hanya bersifat holistik, spiritual kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dijaga dengan baik, dipertahankan. Dia rajin sedekah, membaca Al-Quran, rajin tahajud, rajin sholat malam, rajin sholat sunnah dan sebagainya. Dia jaga sholat 5 waktunya, ala waktunya misalnya. Bukan cuma saya itu, tapi ketika berinteraksi sosial juga dia jaga. Tadi surat Al-Imran 133.
bersegeralah kamu menuju ampunan Tuhanmu. Kita berada dalam bulan fitrah, yaitu Syawal. Yaitu Allah janjikan surga bagi orang-orang yang bertakwa. Surga yang luasnya langit dan bumi. Hanya sebuah ilustrasi. Andai kata ada ilustrasi di dunia ini lebih luas dari langit dan bumi, mungkin Allah gunakan kata itu. Tapi karena kita cuma tahu langit dan bumi, Allah gunakan ilustrasi, analogi. Bahwa wajannatin arduha samawati wal ardh. Luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Padahal lebih luas. Itu hanya perumpamaan dari sekalian. Wa'iddat lil muttaqin, disiapkan orang-orang bertakwa. Siapa karakteristik orang sabar, orang bertakwa sini pada ayat ini? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang mau menafkahkan hartanya, baik dalam keadaan dia lapang maupun dalam keadaan dia sempit. Logikanya sederhana. Kalau ada orang di waktu sempitnya saja, di waktu sedikitnya saja, dia tetap rajin bersedekah. Terpanggil hatinya rasa empati simpati untuk membantu orang, untuk tetap menolong orang, tetap bersedekah, tetap melakukan zakatnya walaupun sedikit. Itu dilakukan apalagi waktu dia lapang. Wabil aks sebaliknya. Kalau di waktu lapangnya dia bakhil, dia pelit, apalagi di waktu dia sempit. Disinilah kenapa zakat fitrah diwajibkan, hadirin sekalian. Sampai sebelum khotib naik mimbar pun salat Id itu ada bailah, itu dikeluarkan zakat fitrahnya. Menunjukkan bahwa betapa tingginya nilai sosial depan Allah Subhanahu wa taala. Wal kadhimin al ghaidh, orang takwa itu orang mampu menahan emosi. Walaupun sifat temperamennya ada, tapi karena puasanya berasa mendidik dia, maka dia selalu sabar, menahan diri, mampu menahan diri. Dia berpikir secara sehat. Apakah cakap saya ucapan nanti saya ini menyebabkan orang tersinggung? Apakah ucapan saya ini menjadikan orang itu kemudian berantem? Apakah dengan sikap saya ini membuat orang itu mengadu domba orang sebagainya? Dia jaga. Apakah ini hak saya? Apakah ini adalah halal saya ambil? Dia jaga. Kenapa? Karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, sifat sabar dan syukurnya sudah teruji dan insya Allah senantiasa dia jaga pelihara depan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Di hari fitrah ini, sehingga dikatakan wal afina linnas, mau memaafkan kesalahan orang lain. Kita buka pintu maaf kita seluas-luasnya untuk saudara kita, tetangga kita, karena kita berada pada bulan fitrah, di mana kesusahan itu kita kembali raih setelah kita melewati bulan puasa penuh, ditempa dengan ujian-ujian dan sebagainya. Puasa yang berhasil adalah orang yang mampu mendapatkan peringkat muttaqin depan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat sosial yang baik dan sifat-sifat terpuji lainnya. Salah satunya atau dua di antara adalah sifat syukur yang kuat dan sifat sabar yang kuat setelah Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang muttaqin di Ramadan kita yang lalu ini, dan semoga kita semuanya berada dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang, Allah mencintai orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sifat sabar dan syukur ini kuat dalam hati kita, dan mohon kepada kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk agar dalam hidup kehidupan kita setelah Ramadan ini senantiasa menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه السميع العليم. أقول قولي هذا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Waktu bangkit jiwaku